Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui daring seperti saat ini. Selawat serta salam tanpa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW selaku teladan bagi kita semua. Pertama-tama, perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Irwan Ramli, Aida Nadila, Nusran, dan saya sendiri Manuraini mewakili kelompok 4 akan memberikan sedikit pemaparan terkait jenis-jenis dan sumber-sumber pembiayaan pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan adalah faktor penting untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, dalam prosesnya, pelaksanaan pendidikan sulit berjalan tanpa adanya bantuan materi, yaitu biaya, yang dapat membantu proses pendidikan. Namun, apa sih itu pembiayaan pendidikan? Pembiayaan itu sendiri adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, sehingga pembiayaan pendidikan dapat diartikan sebagai dana yang diberikan kepada sekolah untuk memfasilitasi setiap kegiatan proses pembelajaran di sekolah dan berbagai keperluan dalam penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya, jenis-jenis pembiayaan pendidikan dibagi menjadi 4, yaitu pertama adalah biaya langsung atau direct cost, yang menurut Anwar, biaya langsung merupakan pengeluaran uang secara langsung yang membiayai jalannya proses penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk biaya yang secara langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan, seperti biaya rutin, yaitu biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan selama 1 tahun anggaran. Biaya ini digunakan untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran, pembayaran gaji guru, personil sekolah, administrasi kantor, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah. Kedua adalah biaya tidak langsung, yaitu biaya pengeluaran yang tidak secara langsung menunjang proses pendidikan yang terjadi di sekolah. Biaya ini dibagi menjadi biaya pribadi, yakni biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai pendidikan anaknya, dan biaya masyarakat atau social cost yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sekolah. Di dalamnya juga termasuk biaya pribadi. Ketiga, semua bentuk pengeluaran dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung, yang dikeluarkan untuk biaya pendidikan. Dan keempat, semua bentuk pengeluaran yang tidak dalam bentuk uang, meskipun di dalamnya terdapat nilai dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung, yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan. Kemudian, sumber-sumber pembiayaan pendidikan itu sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar, diatur dalam pasal 5 sumber daya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah adalah anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan dari peserta didik atau orang tua atau walinya, sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan dasar di luar peserta didik atau orang
orang tua atau walinya, bantuan lembaga lainnya yang tidak mengikat, bantuan pihak yang lain dan tidak mengikat, dan atau sumber lain yang sah. Kemudian dalam pasal 6, sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan, pungutan dan atau sumbangan dari peserta didik atau orang tua walinya, bantuan dari masyarakat di luar peserta didik atau orang tua atau walinya, bantuan pemerintah, bantuan pemerintah daerah, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, bantuan lembaga lain yang tidak mengikat, dan satuan pendidikan dan atau sumber lain. Sumber-sumber pembiayaan pendidikan di sekolah juga diuraikan oleh Amirin yang mengkategorikannya menjadi 5, yaitu pertama, anggaran rutin dan APBN atau anggaran pembangunan. Kedua, dana penunjang pendidikan atau DPP. Ketiga, bantuan atau sumbangan dari BP3. Keempat, sumbangan dari pemerintah daerah setempat dan bantuan lainnya. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.